Sayang, kok kamu ada dua? Enggak, aku cuma ada satu kok. Makan dulu yuk, kamu pasti lapar kan? Makanya halu. Iya deng, cuma satu. Apa aku salah lihat ya? Karena sering lembur, aku jarang pulang. Sayang, cepet tolongin aku. Pulangnya malam sayang. Kamu dokternya naik ojol. Panggilannya ditolak. Dia marah. Makanya aku nggak tahu kondisi istriku di rumah. Sayang, tadi pagi kamu marah ya? Kok telepon aku ditolak? Enggak kok, mana mungkin aku marah sama kamu. Aneh. Padahal tadi di telepon jelas-jelas dia marah. Sekarang justru aku lagi seneng, kan aku lagi hamil. Bagus deh kalau gitu. Mulai besok, aku bakal WFH, biar bisa jagain kamu. Tapi sejak itu, istriku mulai bertingkah aneh. Sayang, kamu ngapain? Kok makanin bunga? Aku lagi ngide mas. Dia bahkan ngelarang aku buat ke gudang. Jangan dibuka, nanti tikusnya keluar. Tikus? Tuh denger, Tuh, aku kan mau ngambil perkakas buat benerin laptop. pakai laptopku aja mas. Gimana ya laptop istriku? Loh, ini kan kalung ajaibku. Kirain nih loh. Ini kalung ajaib pembaca surah hati peninggalan nenek. Ya Allah, semoga suamiku nolongin aku. Ya Allah, kenapa istriku? Sayang, tadi kamu minta tolong ya? Enggak kok, kenapa emang? Aku harus cari cara buat keluar dari gudang ini. Gudang? Itu jelas-jelas surah hati istriku. Jangan-jangan. Istriku! Kenapa kamu lama banget sih? Apa maksudnya ini sayang? Kenapa kamu ada dua? Sayang, kok tikusnya dibebasin? Kita jedukin kepala mereka biar bibir mereka bersatu. Aduh, kemana yakin badan sih? Nggak gagal semuanya. Kamu nggak jadi makan? Kamu duluan aja deh, aku nanti aja. Aku setan yang ditugasin buat ngegoda mereka melakukan dosa. Sebelumnya, aku diusir dari neraka buat menjalankan misi. Goda manusia-manusia untuk melakukan dosa. Kalau kamu berhasil, kamu akan pergi dengan tenang. Usahain aja dah, kalau udah PW di neraka. Aku harus bisa bikin mereka ngelakuin dosa. Contohnya, silaturahmi bibir. Pertama, kita ambil tangan si cewek buat bangun suasana. Kayaknya kita harus pergi dari sini deh. Loh, kok gitu? Katanya kamu berduaan sama aku. Mending kita jalan-jalan keluar aja yuk. Gagal maning. Kok kita makan lagi sih sayang? Aku masih lapar. Yuk kita makan. Biar berdosa, aku bisikin supaya nggak baca doa. Jangan baca doa. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma barik lana. Sayang, baca doanya santai aja. Bima rozaqtana wa qina azabannar. Amin. Dodol, selalu gagal. Gimana sih cara jerumusin kalian ke neraka? Aduh, siapa yang nampol aku? Mamam tetampolan. Aku harus cari cara lain buat bikin mereka berdosa. Sebenarnya aku tahu ada setan yang mau menjerumuskan kami. Semua karena kalung ajaib yang bisa membaca kata hati milik almarhum om aku. Di mana ya posisi si setan? Aku mau basmi dia. Kamu mau apa sayang? Dan ini air apa? Kayaknya bikin dosa di sini enak gak sih? Aku kokop kamu, kamu kokop aku. Mantap! Mereka mau kokop-kokopan. Asik! Berdosa secara mandiri dong. Nah, posisinya di sebelah sini. Panas! Aku disiram air zam-zam. Siap. Wih, asap apa itu? Dari tadi itu, ada setan yang mau menjerumuskan kita. Dia nggak tahu kalau kita udah halal, jadi boleh pegang-pegang. Kurang riset banget tuh setan. Masa mau menjerumuskan dosa pesutur yang baru nikah? Walah, bajindut. Karena kalian aku harus mendekam di neraka selamanya. Ini pacarku. Kamu berhasil dapat jodoh keren itu? Ya iyalah, emangnya kamu? Siapa tuh pacarmu? Ini CEO di kantor aku. Aku sekretaris yang pacaran sama CEO. Tapi bohong. Sebenarnya aku cuma OB yang naksir sama bos sendiri. Kapan ya aku bisa jadi pacar bos? Biar bisa kecipratan uangnya. Itu kan pacarmu. Pacar kamu di sini. Duh, gimana nih kalau ketahuan bohong?
kalau aku bukan pacarnya si bos. Bisa-bisa aku dibully seumur hidup. Ini nih, di sini nih. Sayang, kamu kesini sendirian? Harusnya tungguin aku. Kok mau sih sama cewek Udi kayak gini? Mendingan aku kemana-mana. Cantik, seksi, pinter lagi. Ah, perasaan kamu aja. Pacar aku ini tetap cantik kok. Aku terima dia apa adanya. Ya kan sayang? Kok bisa sih cowok seganteng ini kepincut sama dia? Padahal dulu dia tuh nggak ada yang mau. Orang burik dilarang sekolah di sini. Oh gitu? Semua orang kan bebas belajar di mana aja. Tapi kamu itu BURIK, burik. Teman-teman, serang dia. Pergi kamu! Ih, malah pamer kemesraan. Aku kan jadi iri. Tuh, kamu makannya tuh berepotan banget. Sini aku bersihin ya. Berkemesraan itu bisa bikin putus tahu. Ngerti penyakit Ain nggak? Jangan-jangan gue suka sama aku. Kalau aku minta uang 10 juta, bakal dikasih nggak ya? Udah dibantuin malah mau dimanfaatin. Maksud bos apa? Aku tahu, kamu tuh cuma manfaatin aku demi uang kan? Aku bisa mendengar suara hati orang dengan kalung ajaib peninggalan nenekku. Sepada, aku mau kerja sama PT Senggol Dikit Mencret. Loh, katanya sekretaris. Kok nyapu sama pakai seragam OB? Tapi dia ngelunjak. So, kamu ada bahan buat memperlakukan dia. Kok jadi gini sih? Arga, mana pacarku Abi? Aku yakin pacarku dibuat hilang sama Arga. Pas aku nolak Arga, dia bilang bakal buat pacarku hilang. Jen, aku suka sama kamu. Kamu mau nggak jadi pacarku? Maaf ya Arga, aku nggak bisa. Aku udah punya Abi. Kalau gitu aku bakal bikin Abi hilang, biar kamu bisa sama aku. Aku nggak tahu pacar kamu ada di mana. Bohong. Aku harus cepat baca isi hati Arga. Untung aja aku punya kalung ajaib pemberian dari mendiang kakak. Cepet bilang di mana pacarku. Apaan sih? Kemarin aku seharian di rumah. Main game di HP, main bola sendiri, sama ngemil sambil main HP lagi. Mana ada aku waktu buat ngurusin pacar Jen. Apa? Jadi bukan dia pelakunya? Bilang apanya kalau nggak ngilangin? Iya, aku tahu. Hah? Tahu dari mana? Kamu perlu tahu. Udah deh, kalau pacar kamu masih ngilang gitu, putusin aja. Benar juga ya. Dia sering banget ngilang. Ya udah putusin Gi. Nanti sama aku. Enak aja. Meskipun aku putusin Abi, aku nggak akan pacaran sama kamu. Hati aku sakit banget dengernya, Jen. Udah nggak usah lebay deh. Aku minta maaf tadi udah nuduh kamu. Karena kamu udah nuduh dan nolak cintaku, kamu traktir aku aja deh, cuma ganti rugi. Nah, kalau itu aku setuju. Nggak jadi deh mutusin kamu. Kita udah pacaran setahun. Semoga aja kamu ada di rumah. Aku udah nurutin kamu. Buat bicara dalam hati sesuai perkataan. Bagus. Pacarku. Lebih tepatnya yang akan jadi mantanku. Dia itu bisa baca suara hati orang. Maksudnya apa ini? Bener banget. Berat info dari kamu, aku bisa berhasil tahu posisi beradaanmu. Iya kan? Padahal dalam hati itu udah gatel. Pengen bilang kamu ada di mana. Makasih ya. Berkat kamu, Jen bakal mutusin aku. Kurang ajar. Jadi mereka kerja sama. Tunggu aja pembalasan. Burik banget ya, Rob. Tapi dia kaya raya. Gimana dong? Burik tapi kaya. Sebenarnya kamu tuh tulus nggak sama aku? Kok dia dengar suara hatiku? Kok dia bisa dengar suara hatiku? Aku tarik lagi lamaranku ke kamu. Aku nggak mau jadi istri kamu. Untung gue punya kalung aja pembaca suara hati. Kalung ini peninggalan nenek buyutku. Papa udah seleksi wanita yang cocok untuk kamu nikahin. Tinggal pilih. Cep juga boleh. Aku belum mau nikah, Pak. Umur masih 25 tahun juga. Masih panjang. Umur papa yang nggak panjang. Pokoknya pilih. Kalau nggak, papa bakal hibahin warisan papa ke panti. Aku terpaksa seleksi mereka. Mana yang tulus dan mana yang enggak. Hai, aku yang mau dijodohin sama kamu. Kok yang datang cowok burik dan miskin? Bukannya aku ngelamar seorang CEO? Gimana? Kamu mau nikah nggak sama aku? Tapi aku barusan bangkrut. Makanya sekarang jadi gembel kayak gini. Tapi kalau kamu mau nemenin aku dari nol, aku janji aku bakal bagian kamu. Nemenin dari nol? Ya udahlah. Lamarannya aku batal. Deh, susah banget cari yang tulus. Yang ini juga pasti zong. Kenapa semua cewek yang ngelamar kamu kabur? Pasti kamu ngelakuin sesuatu ke mereka kan? Idih, itu mah merekanya aja yang gak cocok, Pak.
Lagian kan memang harus diseleksi. Pokoknya papa nggak mau tahu. Kalau sama satu ini gagal, kamu bakal papa jodohin sama teman papa yang gak nikah-nikah. Apaan? Masa nikah sama mama? Hai, aku calon suami kamu. Maaf ya aku miskin, soalnya perusahaan aku bangkrut. Pasti dia langsung nolak. Kasian banget calon suamiku. Pokoknya aku harus bantu dia bangkit lagi. Bujir, kok malah mau bantuin? Nggak apa-apa kok. Aku terima kamu apa adanya. Jir, ini dia cewek yang aku cari. Kalau gitu, kita nikah besok. Yes, rencana berhasil. Jadi, dia punya kalung ajaib pembaca suara hati juga. Untuk ngetes kami. Sama dong. Aku juga punya. Aku dapetin kalung ini dari selingkuhan kakek buyutku. Aku ikutin permainanmu. Yuk, aku kenalin kamu ke mamaku. Saatnya gasak harta cowok ini sampai habis. Jangan sampai keceplosan dalam hati. Sayang, kamu ciuman sama siapa? Sama Angin, sayang. Ngapain ciuman sama Angin kalau ada aku di sini? Iya kan aku cuma latihan, sayang. Biar aku praktek sama kamu, kamunya nggak kecewa. Masalahnya, dia udah kepergok kayak gini berkali-kali. Mas, meluk siapa kamu? Aduh sayang, aku bukan meluk siapa-siapa. Tapi badan aku gatel. Aku mandi dulu ya. Aneh, karena suami aku gak punya penyakit gatal-gatal. Lama banget sih makannya. Aku kan mau cipika-cipiki lagi. Kamu ngomong sesuatu? Enggak, aku cuma diam aja. Terus tadi suara hati siapa? Aku bisa dengar suara hati orang dengan kalung ajaib peninggalan buyutku. Aku ke kantor bentar ya, ada rapat dadakan. Hati-hati, sayang. Yes, mumpung istrinya mau keluar, aku bisa bebas lakuin apapun di sini. Suara itu lagi? Itu suara siapa sih? Gak ada siapa-siapa. Kamu kenapa, sayang? Nggak apa-apa, aku pergi dulu ya. Yes, sekarang waktunya. Tuh kan benar, orang lain di rumah ini. Tuh aku pasang jebakan buat dia. Aku sengaja naburin tepung ke lantai, biar jejak kakinya kelihatan. Sendirian. Tapi jejak kakinya mengarah ke sini. Sayang, kok kamu pulang cepat? Lah, emang salah kalau pulang cepat? Mama minta tepung. Duh, kok dilempar tepung sih? Jubah penghilangku lepas. Oh, jadi kamu selingkuh sama cewek pakai jubah penghilang? Jir, ketahuan. Pantesan ya, kamu tuh kelihatan aneh akhir ini. Aku susah kerja, kok masih sibuk selingkuh. Maafin aku, sayang. Aku kilaf. Halah, omongan palsu. Mending sekarang kamu pergi dari rumahku. Pergi! Gawat, selama ini kan aku nebeng dari uang gaji istriku.